Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا. Sesungguhnya manusia hidup di muka bumi ini dengan tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Rabb-Nya Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Di dunia ini pula kesempatan bagi kita semuanya untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang pahala kita semuanya, supaya kelak di hari akhir nanti kebahagiaan yang akan kita dapatkan, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Namun kebanyakan manusia saat ini menjadi lupa apa tujuan mereka hidup di muka bumi ini. Mereka seolah-olah teralihkan tujuan sejatinya oleh gemerlapnya dunia. Mereka teralihkan oleh ambisi yang sangat besar supaya bisa hidup abadi di dunia ini. Padahal sudah kita ketahui semuanya bahwasanya dunia ini tidaklah selamanya kita tinggal. Dunia ini hanya sementara dan akan rusak, akan fana dunia ini. Namun yang kekal adalah akhirat dan lebih baik daripada dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Dan dunia dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Manusia oleh dunia bisa saja menghalalkan yang telah Allah haramkan. Dengan dunia pula bisa saja seorang anak bisa melakukan perbuatan zalim kepada orang tuanya. Dengan dunia pula manusia saling bermusuhan,
saling menjatuhkan, saling membunuh demi dunia yang dimana sejatinya adalah lebih hina daripada satu sayap nyamuk. Dunia yang kita bangga-banggakan ini sejatinya lebih hina. Tidak ada nilai apa-apanya jikalau kita tidak bisa menggunakan, memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan semestinya. Manusia merasa bahwasanya dengan hartanya akan hidup kekal di dunia ini. Manusia dengan jabatannya tinggi merasa bahwa dia akan kekal di dunia ini, sehingga ia lupa untuk apa diciptakan di dunia ini. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah di dunia ini? Apakah hanya untuk bersenda gurau? Tidak. Ingatlah, wahai jamaah, Allah katakan dalam Qur'annya, yaitu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah tempat bermain, bersenda gurau, tempat perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian dan saling memperbanyak harta dan keturunan. Yang intinya dari sifat-sifat dunia yang ada ini ternyata bisa membuat seseorang, bahkan seorang yang beriman, seorang yang mengaku dia itu Islam, itu bisa lalai dari ibadah. Dia lupa akan Rabbnya, dia lupakan salatnya, tinggalkan salat demi urusan dunianya. Dia lupa, dia merasa bahwasanya dengan dunia dia akan mendapatkan rezeki yang banyak, namun dia lupa bahwasanya Allah adalah yang memberi rezeki pada dia. Allah Ar-Razzaq. Dia lupa hal yang penting itu. Oleh karena itu, seorang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaannya, baik di saat susah, saat senang, di saat lapang, saat sempit, saat kaya atau miskin, maka sesungguhnya orang itu telah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dunia ini setelah sedikit dari kalangan umat muslim yang senantiasa istiqomah dalam agamanya, menjaga agamanya. Namun alangkah besar pahala yang didapat di balik keistiqomahan seseorang dalam agamanya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, serta mereka berteguh di jalan tersebut, maka tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula rasa sedih yang menimpanya. Istiqomah membuahkan hasil yang sangat besar untuk kehidupan seorang mukmin. Bagaimana dia beribadah pada Allah, merasa tentram hatinya, merasa nyaman, merasa dekat pada Allah. Istiqomah ini pula yang mengatakan pada seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang istiqomah di jalannya, istiqomah di atas agamanya yang benar. Dan juga sedikit dari umat muslim yang mengamalkan amal-amalan yang telah Nabi sampaikan kepada kita melalui hadis-hadisnya, seakan-akan ajaran beliau ini asing, ajaran Islam ini asing, seperti sebagaimana Islam datang pada pertama kali. Rasul pernah bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam akan datang, Islam datang dengan asing dan akan kembali lagi seperti sedia kala, yaitu kembali asing pula. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing, al-ghuraba. Maka orang-orang asing di sini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga
apa yang Nabi perintahkan, apa yang Allah perintahkan dan Nabi-Nya perintahkan, serta menjauhi dari segala yang Allah dan Rasul-Nya larang. Inilah bentuk upaya kita dalam istiqomah di jalan Islam yang benar ini. Nah, sedikit yang berada istiqomah di jalan Allah. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa beribadah kepada Allah, mengingat tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini, beribadah kepada Allah Ta'ala, senantiasa mengutamakan Allah dibanding semuanya, mengutamakan Allah dan Rasul-Nya dibanding semuanya, dan senantiasa istiqomah di jalan Islam yang benar, senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah yang telah Nabi sampaikan kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a. Sungguh dunia yang kita tinggali sekarang tidaklah kekal, akan fana, akan rusak. Begitu pula dengan diri kita semuanya. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah sudah siap diri kita menghadap Allah dengan amalan yang kita bawa nanti? Apakah sudah cukup atau belum? Maka oleh Allah, kita masih diberi hidup oleh Allah supaya kita bisa kembali muhasabah diri, melihat diri kita, apakah sudah pantas menghadap Allah dengan segala amal yang kita bawa nanti atau belum? Apakah kita akan dijamin masuk surga oleh Allah atau tidak? Maka dari itu, marilah kita senantiasa muhasabah diri kita, melihat diri kita, introspeksi diri kita. Apakah amalan kita sudah cukup? Apakah segala dosa kita masih banyak? Apakah diri kita sudah pantas menjadi penduduk ahli surga atau tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.